Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok RPL ini akan mempresentasikan tugas akhir kami atau proyek akhir kami yang berjudul Dua Ibu Store atau website top up dan joki. Nah, di sini kita sudah ada semuanya. Langsung saja, kami ada tiga anggota. Yang pertama, Kolif Bima Ardiansah, saya sendiri dengan NIM 040, ada Fatan Dia Mahfud dengan NIM 053, dan Hafizan Raya Ardana dengan NIM 063. Oke, lanjut saja. Kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu planning atau persiapan. Jadi sebuah proyek itu harus ada persiapan yang matang sebelum kita eksekusi dalam pengembangan maupun implementasi deploy. Oke, yang pertama adalah sistem request. Jadi sistem request itu adalah permintaan sistem atau dokumen yang menjelaskan alasan bisnis bisnis itu dibangun itu untuk apa atau nilai yang didapatkan atau diharapkan dari bisnis bisnis itu apa gitu. Jadi kalau kita buat sebuah proyek kan kita nggak apa ya, kita pasti punya tujuan, punya alasan di balik itu untuk apa, buat apa, dan apa hasilnya gitu. Nah, ini adalah sistem request. Di dalam website Doa Ibu Store kami atau proyek kami ini sangat penting ini untuk menentukan apa aja sih alasan untuk sebuah website ini untuk dikembangkan. Kan ini asal mulanya kita memilih ini karena saya itu mempunyai joki dan joki itu kan kalau dari chat chat Facebook kan sangat-sangat tidak efisien. Nah, maka kita buatkan websitenya untuk menangani sistem secara otomatis. Oke, di sini kita dapat lihat adalah gambar sistem request dari kami, dua Ibu Store, yaitu yang pertama adalah business need atau apa yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis itu. Yang pertama itu dibangun karena untuk mendapatkan pelanggan baru. Ini jelas karena kita ingin mengekspan untuk dikenal banyak orang sekaligus untuk meningkatkan profit lah. Dan yang kedua adalah mempermudah dan mempercepat proses pemesanan serta menangani banyak pelanggan. Ya, pada intinya kita akan membuat membuat website yang menangani se- sebanyak pelanggan, sebanyak-banyaknya pelanggan secara otomatis dan cepat. Nah, gitu. Terus yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman digital yang terintegrasi dan responsif. Tentu dalam proses membuka website ini kan tidak semua orang menggunakan PC. Tentu ada yang pakai HP, tablet, dan lain sebagainya. Nah, website kami sudah kami desain sedemikian rupa sehingga kita ketika membuka lewat mobile itu akan otomatis tersesuaikan, tidak besar ataupun tidak kecil. Jadi responsif untuk pengguna mobile friendly. Terus yang terakhir, yang keempat adalah menyediakan layanan customer service yang lebih baik melalui fitur chat live admin, chatbox, dan notifikasi otomatis. Jadi kita membuatnya ada dua untuk customer service, yaitu untuk chatbox AI kita menggunakan API OpenAI untuk menjawab most frequently asked si user dan misalnya nanti si usernya masih ada masalah, kita bisa menggunakan chat live admin untuk ditangani admin secara langsung. Oke, kita lanjut ke business requirement atau apa yang dibutuhkan oleh bisnis. Tentu dalam website top up kita butuh yang namanya login, registrasi dan logout, pencarian, pemesanan produk, pembayaran, cek riwayat transaksi, notifikasi, chatbox AI, customer service, dan chat live admin, laporan keuangan dan analitik, dan fitur manajemen user dan produk. Dan dalam poin 7 dan 8 ini ada di bagian dashboard admin. Terus untuk bisnis value-nya ada dua, yaitu intangible value sama sama tangible value. Yang pertama adalah intangible value, ini adalah apa, peningkatan yang hal yang tidak dapat dihitung secara angka, ya itu ya seperti meningkatkan kenyamanan, mempermudah monitoring, dan meningkatkan reputasi. Dan untuk tangible tangible value atau hal yang dapat dihitung secara numerik itu ada meningkatkan
penjualan seperti yang kemarin cuman cuan 1 juta, besoknya bisa 10 juta. Terus yang kedua adalah efisiensi operasional melalui otomasi proses pemesanan, pembayaran, dan pelaporan. Ya kayak kita meningkatkan secara efisiensi seberapa cepat sih kita menangani sebuah customer itu dari misalnya dari kemarin cuma 10% kita jadi 150% dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah visibility study. Habis kita planning dari sistem request, kita lanjut ke visibility study. Di sini pada intinya adalah studi kelayakan. Itu adalah seberapa layak sebuah website atau project yang akan diluncurkan itu layak gitu. Intinya ada beberapa poin yang kita apa perhatikan, yaitu teknis, ekonomi, operasional, waktu, dan hukum. Dalam web dalam website kita ini, visibility ini sangat-sangat penting karena untuk memastikan bahwa pengembangan website ini benar-benar layak dilakukan, baik dari segi teknologi, biaya, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah studi kelayakan atau visibility study dari kami. Yang pertama, yang pertama adalah kelayakan teknis. Ini adalah sistem penjualan game online layak. eh, kita akan mengukur seberapa layak secara teknis dari website kami. Dan ada setiap poin itu memiliki beberapa resiko. Yang poin pertama itu resiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi. Ini resikonya tinggi karena divisi IT itu memiliki pemahaman yang baik dalam sistem penjualan offline, tetapi tidak atau belum pengalaman pada pengembangan sistem penjualan top up dan joki online. Terus yang kedua adalah resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi. Ini resikonya eh, sedang ya, karena kita IT itu biasanya sudah ada bekal teknologi, jadi kita cuman belajar sedikit lagi untuk kita dapat mengidealkan atau mengfamiliarkan dengan teknologi yang terbaru. Oke, yang ketiga, risiko berhubungan dengan ukuran project ini sangat-sangat rendah karena kita cuma 3 orang, ini kita sudah bisa membuat website jadi dalam waktu 3 bulan. Terus yang terakhir adalah kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada ini juga rendah karena sistem pemesanan yang sekarang itu menggunakan open standard, jadi sudah ada apa ya standar internasionalnya itu gimana. Jadi sangat-sangat kompatibel dengan sistem penjualan berbasis web yang akan dibangun. Oke, ini adalah yang ketiga adalah kelayakan ekonomi. Jadi kita ada 3 sumber pendapatan, yaitu yang pertama ada margin margin keuntungan dari setiap transaksi top up. Ini kita hitung jadi dari total penjualan dikurangi total modal. Terus yang kedua adalah biaya, biaya admin pada metode pembayaran tertentu. Misalnya kita memakai bank, nah kita bisa patok pembayarannya itu melalui biaya admin sebesar 1.000 atau 2.000. Terus yang terakhir adalah program kemitraan atau reseller. Jadi kita nanti bisa meng-invite banyak-banyak reseller untuk kita jadikan semacam budak atau pion untuk menjalankan bisnis kita agar kita lebih cuan dan mengekspansi lebih luas. Terus yang kedua adalah modal awal. Ini awalnya kita modal 50 juta untuk pengembangan platform dan biaya operasional sebesar 30 juta, pemasaran dan promosi 20 juta, dan totalnya adalah 100 juta. Terus estimasinya, misalnya kita per hari dapat 200 transaksi dengan margin rata-rata cuan 2.000, maka dikali 30 atau total bulanan itu sekitar 12 juta kita dapatkan untuk terus untuk perkiraan ROI atau return on investment kita akan balik modal sekitar 12 sampai 18 bulan. Terus untuk ekspansinya ya kita bisa menambahkan produk baru, menambahkan voucher voucher digital atau kita merekrut reseller. Oke, untuk kelayakan organisasi di sini anggota timnya ada 2, ada developer sama admin. Jadi kita bertiga, kita semuanya memang sebagai developer dan sekaligus admin. Terus apakah software ini selaras dengan visi misi or- organisasi? Ya,
karena untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar melalui digitalisasi layanan. Apakah software yang ini sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja organisasi? Ya, karena kita untuk mengotomasi proses pemesanan, pembayaran, pelaporan, dan lain sebagainya. Secara organisasi ini resikonya sangat-sangat rendah karena ini sistemnya mudah diadopsi, user friendly dan didukung dokumentasi serta pelatihan internal. Oke, yang terakhir adalah project size estimation. Ini kita untuk mengukur ukuran proyek. Ini kita akan mengukur sejauh mana kompleksitas, waktu, sumber daya, dan lain sebagainya. Dalam website kami ini sangat-sangat penting juga karena untuk membantu tim pengembang untuk memperkirakan seberapa besar cakupan proyek, berapa lama yang eh, proyek ini akan dikembangkan, ada butuh berapa tenaga kerja, dan lain sebagainya. Di sini kita memakai metode simple method untuk menghitung project size estimation-nya. Ini ini bisa bisa dilihat ada tabelnya yang pada intinya kita membutuhkan selama 3 bulan untuk dikerjakan oleh 3 orang. Oke, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya adalah tahap 2, yaitu analisis dan implementasi yang akan dijelaskan oleh Fatandia Mahfud. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Fatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, tahapan planning dan maaf tadi ada miskomunikasi yang menjelaskan adalah Habisan Ardana. Jadi pada tahapan planning kita membuat sebuah use case diagram yang fungsinya itu untuk menggambarkan interaksi antara customer, admin dan juga sistem. Nah, untuk use case-nya itu sendiri seperti ini. Di sini kita memiliki kurang lebih sekitar 18 use case dan juga 3 buah aktor. Dan aktornya ini ada admin, ada customer, dan juga ada sistem. Nah, misalkan pada aktor admin, admin dapat melakukan sebuah sebuah perilaku atau kegiatan seperti mengelola user, menangani chat pelanggan, melihat dashboard analitik, memproses pesanan, dan bahkan juga bisa melakukan logout dan juga login. Nah, customer ini juga bisa melakukan logout dan juga login sehingga eh, diagram ini itu bisa dilakukan oleh eh, dua atau lebih aktor. Nah, untuk customer sendiri itu juga memiliki kegiatan lain seperti menggunakan AI bot, chat dengan admin, melakukan registrasi, melihat katalog, mencari game, top up game, joki game, hingga melihat histori transaksi. Nah, diagram ini itu sudah menerapkan include dan juga extend. Contohnya itu seperti ini. Ketika kita melakukan top up game, kita bisa kita bisa include untuk memproses pesanan. Nah, memproses pesanan ini dari siapa? Dari aktor sistem. Sehingga ketika kita melakukan pemesanan top up atau pemesanan joki, sistem akan secara otomatis itu eh, menjawab apa yang kita lakukan seperti itu. Sekarang kita lanjut ke activity diagram. Nah, activity diagram ini singkatnya untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sebuah sistem, termasuk aliran data antar aktivitas. Nah, di Doa Ibu Store ini, activity diagram itu digunakan untuk memvisualisasikan alur proses. Misalnya, pada pemesanan produk, pembayaran, hingga pengelolaan data oleh admin. Sehingga ketika kita lihat di sini untuk activity diagram yang kita buat, ini juga sekitar ini untuk aktivitinya itu juga sekitar 18 yang dimana ke 18 activity ini itu menggambarkan
seluruh use case diagram yang kita buat sebelumnya. Contohnya kita akan mengambil salah satu activity yaitu register akun di mana ada aktor customer dan juga aktor sistem. Nah, di sini customer pertama kali akan membuka halaman register untuk membuat akun. Lalu, dia akan dikirimkan ke sistem. Sistem ini akan melakukan validasi form. Apakah eh, tampilan register itu sedang error atau tidak? Jika tidak, maka akan ditampilkan kembali ke halaman register dan tidak, jika iya, jika validasi form itu benar atau berhasil, maka akan mengirim form registrasi. Nah, kirim form registrasi ini akan divalidasi lagi oleh server atau sistem, yang dimana ketika servernya sedang down itu akan dikembalikan lagi ke halaman register. Sedangkan kalau misalkan servernya lagi tidak down atau baik-baik saja, itu akan diarahkan untuk membuat akun pengguna. Nah, di project kita itu kita menggunakan akun demo yang dimana ketika pengguna membuat akun baru itu akan secara otomatis mendapatkan saldo sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, ketika akun telah jadi dibuat, maka token atau kata sandi atau informasi yang dimasukkan oleh user itu akan disimpan oleh server, dan server akan redirect ke dashboard sehingga customer itu akan kembali lagi ke dashboard halaman utama, tetapi sudah dalam kondisi login. Itu salah satu contoh dari activity diagram yang kita buat. Dan untuk contoh-contoh lain seperti login customer, login admin, top up game, chat support itu mungkin kalau kita jelaskan terlalu panjang, sehingga ketika Bapak mau melihat beberapa macam activity diagram yang kita buat, bisa langsung ke link yang telah kita sediakan di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk men- ke sequence diagram, yang dimana sequence diagram ini kita menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Ya, ini maksudnya apa? Ini maksudnya misalkan kita pertama kali tadi kita membuka halaman web. Nah, ketika kita ingin melakukan pemesanan, kita harus login dulu kan. Nah, login itu kalau kita tidak punya akun, maka kita harus register dulu. Nah, seperti itu sequence diagram yang akan kita buat itu. Misalkan kita registrasi dulu, login, baru login, habis itu kita melakukan pemesanan. Nah, dalam doa booster ini tuh juga untuk menunjukkan urutan interaksi antara user, sistem, dan database dalam proses. Ini seperti login yang saya jelaskan tadi. Misalkan ya, ini kita coba cek lagi sequence diagram yang telah kita buat. Nih. Ya, ini adalah sequence diagram yang telah kita buat, yang dimana ini adalah proses ketika customer melakukan top up atau joki, yang dimana memiliki 4 buah aktor, yaitu customer, antarmuka, sistem, dan admin. Dan di sini itu semuanya saling terhubung, jadi ketika misalkan seperti ini, pada contoh di atas ini, customer melakukan eh, memasuki halaman web Do I Booster. Nah, antar muka itu akan melakukan feedback atau balasan dengan menampilkan katalog. Lalu pada bagian ini ada bagian alternatif, itu seperti apakah user mau login atau mau membuat akun, maka akan ada bagian alternatif alternatif ini. Kita contohkan saja pada bagian alternatif ini, ketika user belum mempunyai akun, maka akan terjadi looping di mana pembuatan akun itu akan mendaftarkan data akun baru dan mengirimkan data akun baru ke bagian sistem. Nah, sistem ini akan mengecek apakah data yang dimasukkan itu sudah ada atau belum ke antarmuka. Lalu antarmuka akan menampilkan kepada customer kalau data akun yang dimasukkan customer itu sudah ada atau belum ada. Nah, kalau sudah ada akun gimana?
Gampangnya kalau sudah ada akun itu customer tidak perlu lagi untuk membuat data tetapi memasukkan data akun yang telah didaftarkan tadi. Lalu antarmuka itu akan mengirimkan validasi data akun ke dalam aktor sistem. Dan sistem ini akan melakukan validasi apakah data akun yang dimasukkan itu benar atau salah dan juga antarmuka itu akan kembali lagi ke customer untuk menampilkan eh, apa login itu berhasil atau tidak. Nah, kalau login berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard seperti itu. Nah, pada bagian bawah ini adalah contoh untuk melakukan top up game, yang dimana customer melakukan memilih menu top up dan dan di mana antar muka akan meminta data akun game. Dan di sini ada kondisional looping seperti memasukkan data akun game, apakah data akun game itu yang dimasukkan sudah benar atau salah seperti itu. Nah, selanjutnya di bawah ini juga ada alternatif. Ini adalah alternatif lain untuk memilih game. Jadi, user itu bisa memilih beberapa macam game yang ingin dilakukan top up ataupun joki. Lalu di bawahnya lagi ini ada sebuah chat chatbox AI yang itu sebagai alternatif choice ketika user telah melakukan top up di Doai Booster. Misalkan nih ya, pada halaman alternatif ini, ketika ada keluhan yang terjadi antara pesanan dengan pelanggan, maka user itu dapat memilih chatbox AI ataupun memilih live chat dengan admin. Misalkan nih, pada chatbox AI itu user memilih menu chatbox, lalu AI itu akan meminta API OpenAI untuk proses otomatis chatbot AI. Nah, ke siapa antar muka meminta? Ya jelas kepada sistem dan sistem itu juga akan memberikan feedback dengan mengirim pesan otomatis AI dengan lingkup FAQ. Ya intinya itu kalau AI itu lebih singkatnya itu kayak udah di setting lah kayak pertanyaannya itu ini gitu. Tapi kalau lebih mau spesifik lagi ya kita sebagai customer kita sebaiknya memilih live chat admin gitu. Nah, di bawahnya ini juga ada proses untuk joki, untuk pendaftaran joki seperti tadi, seperti pada proses top up dan juga ketika joki itu selesai. Ketika joki selesai itu kita sebagai customer juga bisa melakukan chat dengan admin atau menghubungi admin untuk mengkonfirmasi apa jokian kita itu selesai atau belum gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk desain dan juga implementation. Nah, di bagian ini kita akan dilanjutkan oleh Fatan Dia Mahfud. Oke, saya akan melanjutkan untuk bagian desain dan implementation. Ini dia bagian desain dan implementation project kita. Yang pertama yaitu ada Trello. Trello adalah aplikasi manajemen proyek dan kolaborasi berbasis visual yang menggunakan sistem papan, daftar, dan kartu untuk mengatur tugas dan alur kerja. Trello pada proyek website Top Up dan Joki Ibu Store ini sangat penting untuk mengetahui apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dengan adanya Trello ini diharapkan manajemen proses pembuatan website ini jadi lebih terstruktur dan efisien. Ini adalah contoh tampilan Trello kita. Kita bisa langsung lihat Trello kita menggunakan link di sini. Oke, jadi ini adalah Trello project kita. Di sini ada product definition yaitu pengenalan mengenai produk kita, website kita yaitu The iBoost Store. Di sini ada to do yaitu eh, tempat di mana kita akan melakukan tugas-tugas yang belum dilakukan. Lainnya ada product backlog yaitu eh, tempat tugas-tugas yang akan dilakukan tapi lebih prioritas daripada to-do. Di sini ada sprint backlog yaitu untuk eh, developer melakukan mengerjakan semua tugas dalam sekali jalan. Terus di sini ada doing. Doing adalah tugas-tugas yang sedang dilakukan dan terakhir adalah done, yaitu tugas-tugas yang sudah selesai dilakukan. Nah, di sini semua tugas kita sudah dimasukkan ke dalam done, yang berarti tugas kita sudah selesai semua.
Project kita sudah jadi. Oke, selanjutnya ada GitHub. GitHub adalah platform berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan berbagi kode sumber proyek perangkat lunak. GitHub memanfaatkan sistem kontrol versi Git dan menyediakan fasilitas untuk kolaborasi antar pengembang. Dengan adanya GitHub ini akan mempermudah untuk kolaborasi antar anggota dan dapat efisien membagi tugas untuk masing-masing job atau fitur untuk pengembangan website. Ya, ini adalah tampilan website project kita. Oke, selanjutnya yaitu tampilan website. Yang pertama dari tampilan website project kita yaitu halaman login. Di sini kita sebagai user sebelum masuk ke website akan disuguhkan halaman login. Di sini kita disuruh untuk memasukkan email atau username dan disuruh untuk masukkan password. Jika kita belum mempunyai akun, kita akan kita bisa masuk ke halaman daftar atau halaman registrasi. Di sini kita akan diminta memasukkan email, username, nama lengkap, nomor HP, password, lalu konfirmasi password, lalu kita bisa klik register untuk mendaftarkan akun kita ke website ini dan login untuk masuk ke website. Oke, selanjutnya ada halaman utama. Di sini adalah halaman utama website 2ibu Store. Selanjutnya ada pilihan menu game atau joki. Di sini kita bisa memilih menu game atau joki, menu game untuk joki ataupun top up yang nantinya akan kita pilih yang akan teruskan untuk membayar dan mendapatkan hasil top up. Oke, selanjutnya yaitu dashboard. Di sini kita sebagai pengguna bisa melihat detail akun kita, detail saldo akun, total pengeluaran, total transaksi. Lalu ada di sini ada aksi cepat di bawah detail akun tadi. Ini adalah tombol aksi cepat untuk langsung ke top up game atau joki service ataupun top up saldo. Oke, selanjutnya ada halaman pemesanan. Di sini kita contoh di sini yaitu halaman pemesanan untuk top up di game Mobile Legends. Ini adalah tampilan halaman pemesanannya. Oke, untuk tampilan website lebih lanjut bisa diakses di link ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.